Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini di tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Dengan tujuan pembelajaran mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Setelah mengamati, siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Tumbuhan mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk dimakan, tumbuhan juga menghasilkan oksigen. Kita memiliki hak menikmati manfaat dari tanaman untuk memenuhi kebutuhan. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk menggunakannya dengan bijak. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tumbuhan sebagai makanan adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Ketika kita menghabiskan makanan, berarti kita telah melaksanakan kewajibannya. Sedangkan ketika kita membuang makanan, berarti kita belum melaksanakan kewajibannya. Seharusnya kita bijak dalam memanfaatkan makanan dengan tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang tanaman padi dan manfaatnya. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Nasi adalah bahan mentah dari beras yang kemudian diolah dengan cara dikukus. Proses dari gabah yang ditanam hingga menjadi nasi yang siap untuk dimakan memerlukan waktu lebih kurang 132 hari. Dimulai dengan dibajaknya sawah di hari pertama, kemudian di hari ke-21 sampai hari ke-30 padi siap ditanam. Di hari yang ke-100, padi mulai tumbuh tinggi dan mulai berbiji, dan siap dipanen di hari yang ke-120. Tidak hanya sampai di situ, di hari 122, padi siap untuk diangkat, dijemur, dan digiling di hari yang ke-130. Setelah digiling, baru biji padi siap dijadikan beras, di hari yang ke-132. Kemudian beras siap dikukus atau dimasak dan siap kita makan. Sekarang jawablah pertanyaan dari bacaan di buku temamu di halaman 7. Perhatikanlah gambar berikut. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Pada gambar A terlihat orang yang sedang menebang pohon. Pada gambar B terlihat orang sedang menanam pohon. Sedangkan di gambar C terlihat seorang anak yang merusak tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Pada gambar A, tindakan tersebut kurang baik karena dapat merusak lingkungan jika menebang pohon secara sembarangan. Pada gambar B sangat baik karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Sedangkan pada gambar C tidak baik karena dapat merusak tanaman. Sedangkan dampak bagi lingkungan di gambar A, jika hutan gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Pada gambar B dapat mencegah erosi dan banjir. Sedangkan pada gambar C, dampak bagi lingkungan adalah membuat tanaman mati dan menjadi gersang. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, lanjutkan untuk menjawabnya. Sekarang, lihatlah dirimu, apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Pernyataan:
Contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Uraiannya, merawat tanaman bunga yang ada di rumah dengan cara menyiramnya. Dampak dari sikapmu tersebut bagi lingkungan. Tanaman tumbuh dengan baik sehingga lingkungan rumah menjadi indah dan sejuk. Contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan, uraiannya adalah membiarkan tanaman mati karena kekurangan air. Lanjutkanlah uraian dari pernyataan selanjutnya. Sekarang saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni dua dimensi yang dibuat dengan cara menempel pada permukaan gambar. Bahan-bahan yang dapat digunakan dalam membuat kolase adalah daun-daun kering, bunga kering, ranting dan tumbuhan, dan biji-bijian. Media tempat menempel kolase adalah kertas atau papan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kolase adalah sebagai berikut. Menentukan tema kolase dan gambar yang dibuat. Memilih bahan-bahan alam yang mudah didapat dan sesuai dengan gambar, ukuran, warna, dan bentuk. Memotong bahan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan keindahan dan keserasian saat menempelkannya pada gambar. Tempelkan kolase dengan teliti dan hati-hati dengan berkreasi seindah mungkin sehingga hasilnya terlihat rapi. Amatilah kolase berikut dan buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Lebih jelasnya, bukalah buku temamu di halaman 14. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.